Kembali lagi bersama Posok Podcast. Bersama saya, Mas Bor. Saya Mas Fu. Dan saya Mas Fit. Kebetulan nih kita kan lagi bulan puasa. Kayak capek sih ntar ngomong gitu terus sih. Kayak Mbak. Nah, kebetulan kita ini kan lagi bulan puasa ya. Di mana-mana setan-setan pasti para dibungkam Iya. di neraka. Nah, ngomong soal setan nih, kita bisa dibilang kalau aku pribadi sih cukup kangen ya dengan konten-konten yang ada di YouTube itu mengenai konten setan. Iya. Horor. Soalnya kan apa ya? Horor. Ada rasa penasarannya gitu loh kalau nonton horor. Apalagi yang waktu itu apa namanya? Setan Muslim itu siapa? Yang tahu. segmen aja. Lupa aku sih. Ini dah apa namanya? Ya itulah. Fixerem. Nah, ngomongnya soal horor-hororan nih. Nah, kebetulan kita kan sudah masuk usia 20 tahun. Nah, Ya, mungkin ada beberapa pengalaman yang pengalaman spiritual kan pasti banyak seperti itu. Tapi spiritualnya ini bisa dibilang dengan horor ya, bukan spiritual yang agama. Tapi ini kita pembawaannya ya kayak kita seperti biasa lah. Kalau kurang menakutkan ya mohon maaf. Karena kita apalagi muka yang bawah saya ini tidak ada muka horor-horor sama sekali. Lihat saja, lihat. Wajah saya kayak Orochimaru ya. Ini siapa dulu nih yang mau nge-share cerita horornya? Soalnya aku nggak punya cerita horor ngomongin horor nih. Aku kayaknya nggak punya pengalaman horor semasa hidupku, aneh ya. Mungkin habis ini lah kita buat Janganlah pengalaman dulu. horor. Aku selama ini belum ngerasain pengalaman horor. Misalkan ya semoga teror. Mas Fit habis puasaan ya kena lah. Janganlah. Ya Allah, jangan. Siapa dulu nih yang mau? Mungkin kita bisa buat skenarionya teror pembobolan bensin mobilnya Mas Fit. Buat apa? Itu bukan horor. Oh, aku pernah. Itu ketiga. Aku pernah mengalami masalah horor. Waktu uang saya habis tuh horor banget itu. Kurang ajar. Itu horor banget itu. Aduh. Ini, saya kasih uang ini loh. Wow. ini ada yang Itu mau berarti yang uang mainan ya? Uang asli kok, uang mainan mana? Ini asli. Coba sih dibakar dulu ya. Ya jangan dong. Siapa dulu nih yang mau nge-share? Ya, Siapa dulu nih yang mau nge-share bukan konten nih, apa cerita horornya? Mas Fo dulu ya. Mas Fo dulu aja lah. Mas Fo dulu lah. Aku dah. Iyalah. Aku ini konten cerita horornya ini cuma bentar loh. Ya enggak apa-apa. Iya, seperti biasa permainannya Mas Fo kan sebentar doang. Kita lihat nih, apakah cerita horornya serem atau biasa saja? Jadi gini, saya itu sebenarnya kalau pengalaman horor pembawaan saya itu tidak sehebat ketika saya membawakan podcast tentang cinta itu dia paling jagonya. Tapi kalau horor tidak sama sekali kayaknya. Seperti itu. Ya, langsung saja ceritakan bagaimana sih pengalaman horor Anda? Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Fo bisa dikembalikan posisi lampunya kayaknya. Iya, terlalu terang kayaknya ini. Ini mic-nya didekatkan ya. Sini. Mari saling mendekatkan. Langsung. Hororku dulu itu kalau nggak salah waktu SD atau SMP. Jadi dulu waktu di Siang Bolong. Jadi ini di Siang Bolong. Dan ini kejadian ini benar-benar aku melihat pakai mata telanjang. Bukan aku yang telanjang. Bukan aku yang telanjang, mata telanjang. Tapi kalau di Siang Bolong nggak horor dong, terang kok. Loh.
emang dikira setan cuma datangnya pas malam hari. Ya lanjutlah. Iya. Gimana sih? Bukti aja waktu bulan puasa masih ada tuh yang ngajakin mokel-mokel. Nah, Ada itu kan Saiton juga, setan. ada Saiton. Nah, itu. Jadi habis itu kan aku lagi lihat TV tuh. Ya TV itu di halaman rumah, di halaman rumah, di ruang keluarga itu ya. Nah, sampingnya TV ku itu lemari ini loh, lemari apa namanya, kayak buat barang-barang, bukan lemari baju loh ya. Berkas. Ya, Oh, pokoknya iya. lemari buat barang-barang lah. Nah, kan yang bagian atas itu kan untuk tempat display kan, tempat display. Nah, yang bawah itu ada kacanya kan tembus. Tapi itu kalau ada cahaya bisa mantul. Nah, habis itu aku kan lagi senden tuh, enak-enak lihat TV tuh. Nah, kan ada dua kaca nih. Oh, ini Anda Dua kaca posisinya sendiri ya di rumah? sendiri. Jadi ada dua kaca Ya. di apa bagian bawah apa lemari itu kan. Kan itu laci kan. Nah, jadi yang aku lihat itu di sini. Yang aku lihat itu di sini, Ding. Misal aku ini gini ya. Yang aku lihat itu di sini. Di sini tuh mantulnya ke arah ruang tamu. Ke arah ruang tamu. Nah, pas aku lagi lihat, itu bukan lihat yang langsung kayak lihat terus kayak gini terus tiba-tiba ada, enggak. Lihat gini sekilas set terus sudah. Itu tuh kayak ada di ruang tamu itu ada kayak orang, ada orang lagi duduk. Duduk itu gini, duduk kayak orang tamu gitu loh. Ini beneran orang duduk tamu, dia genggam tangannya gini. Dia itu wajahnya putih, nggak kelihatan. Iya beneran. Terus habis itu rambutnya bagus pokoknya, rambutnya bagus. Agak anak kayak orang-orang zaman sekarang lah, anak-anak zaman sekarang. Agak gondrong-gondrong kayak Michael Jackson tapi yang enggak gondrong banget. Aku kalau dengerin cerita gini nih, gampang perumpamaannya kalian bisa bayangin Vin Diesel lah kalau kayak gitu. Vin Diesel aku kalau dengerin cerita horor ya, Mas Yo kita ngelucu walaupun ada ada unsur horor tetap merinding anjir, sumpah. Ya, itu beneran. Terus habis itu dia itu pokoknya nggak punya wajahnya putih, rambutnya itu bagus pokoknya, agak gelombang bukan gelombang sih, kayak berarti jelas banget ini gitu di kacanya ya. Berarti jelas banget. Jelas. Nah, jelas. Terus dia itu pakai baju putih, celananya tuh kalau nggak salah hitam. Jadi kayak orang pakai kemeja terus celana hitam. Atau tapi ini serius, atau itu emang penunggu rumah. Bisa jadi mungkin maling sih paling. Lebih tepatnya maling sih paling. Tapi gini loh Mas Pur, aku tahu posisi rumahnya Mas Po kan. Ini ruang tamu sama ruang TV itu sekatnya cuman ya nggak ada sekatnya sih ya. Ya. Tapi gak Mas Fit, itu rumah yang dulu. Jadi habis itu apa namanya kan aku kan lihat loh. Kok ada orang. Terus aku lihat TV kan. Lihat lagi itu udah hilang. Itu jelas, benar-benar jelas. Bukan pertama sih, ya 2 kali dia jelas kan. Nah, terus pas di rumah itu selesai, yaitu pertama kali kayak waduh kok serem ya. Akhirnya kan aku cerita kejadian ini ke Abah, kayak spiritual itu loh. Karena dulu emang bukan keluarga sih, kayak apa ya, kayak FSku itu kayak ayah kayak misal punya teman lah, punya teman spiritual juga, jadi teman ngaji tapi dia itu juga bisa ngelihat itu loh. Nah, akhirnya diceritain tuh kejadianku. Terus katanya beliau itu emang ada di situ, itu emang ada penunggunya di ruang tamu kayak gitu. Tapi keren juga ya hantunya kalau misalnya memang benar-benar kayak gitu ya. Kok bisa rapi dandan gitu ya? Mungkin perwujudan. Dia menyerupai. Iya, menyerupai.
Anjir, aku Terus- bahas gini serem pak di kamar sendirian ini, gila sih, aduh. Tapi kan ini kita channelnya pagi Pak, nggak mas. Ya sama Terus aja habis masih itu, gitu pak. habis itu dari situ itu kayak itu sih, kan katanya si Abah kan kalau dia itu dia baik, dia jahat kalau misal diganggu. Nah, aku itu dapat tawaran gini, kamu mau tak si yang Tuker. tuker dunia. aku tuker dunia aku mati lah. Jadi kamu mau tak semisal kayak kamu dilindungin sama dia, ditawarin kayak gitu. Jadi kemana-mana diikutin aku. Mau serem juga ya kalau kemana-mana diikutin. Ya kayak gitu, cuma aku salah gak usah lah. Oh. Aku apa Berarti dia nih sebenarnya berarti yang tadi kamu bilang abah itu bisa komunikasi dong. bisa. Keren. Terus habis itu di hari berikutnya itu masih di rumah yang sama kan. Itu kan aku mau ngaji sepeda itu tak taruh di depan apa namanya ruang tamu itu loh. Monas. Hah? Depan Monas. Depan Monas. Depan ruang tamu kan, di halaman rumah itu loh. Nah, aku mau ngambil tapi kok perasaanku di belakang itu ada si dia lagi gini. Lagi di depanku, di belakangku pas. Jadi dia nunggu aku ambil gini loh. Mas Fit, aku asli ya kalau ngebayangin. Aku masih cerita kita lagi ketawa gini tapi ngebayangin enggak? Loh, enggak. Iya emang beneran. Enggak bisa sih. Gini, jadi dia di belakang gitu gini. Aku mikir, aku kan lagi mau narik sepeda ke belakang toh. Kok aku mikir loh. Kok apa orang ini lagi nungguin aku, tak kira kan gitu kan. Ya wes, tapi akhirnya aku cuek. Paling mau minjem sepedanya mungkin, mau gantian. Oh gitu. Enggak. Sih mendingan kamu kasih dulu sepedanya, supaya tahu dia mau pakai. Nah itu, Mas Fit, belakangmu Mas Fit. Jangan gitulah, aku lihat di kamera sih. Ya aku langsung deg-degan lo asli pak, aduh sumpah. terus itu, kalau kejadian yang satunya yang agak horor itu di rumahnya nenekku. Ini sebenarnya ceritanya banyak di rumah nenek kakekku itu. Memang rumah itu rumah lama, jadi sedikit cerita aja sih. Zaman ibuku masih kecil, karena emang desa kan pasti kental ya kalau yang namanya. Nah, jadi emang dulu itu kakekku itu ibaratnya apa ya dibilang bukan orang ternama sih. Relasinya itu banyak gitu loh. Terus apa kayak sesepuhnya itu kan ya pinter kan. Nah, jadi rumahku yang rumah kampung itu di bawahnya itu ditanamin keris. Nah gitu. Nah, jadi terus habis itu di dalam rumahnya itu berarti. Hah? Di dalam rumahnya ditanami keris. Di bawah tanah katanya. Enggak tahu yang sebelah mana. Di bawah tanah pokoknya ada ditanami keris. Buat pondasi juga berarti ya. Ya enggak dong. Mau kira batu-batanya berarti keris. Ditanam katanya. Enggak, ditanam tanah. Terus habis itu pernah ada maling. Ini enggak tahu ini kalian bisa percaya atau enggak ya, tapi ini kejadian nyata. Maling itu emang kalau rumah sing di Blitar itu kan memang mesti dibuka kan. Maling itu datang masuk. Niatnya buruk kan. Buruk ketika pakai baju putih celana hitam enggak? Pakai baju heavy metal, Pak. Buka ruang itu niatnya kan udah buruk ya. Ketika buka ruang pintu masuk utama rumah, itu dia itu tiba-tiba jatuh dari langit, bukan dari langit, itu dari atas ke kamar mandi. Tapi bukan plafonnya nggak jebol, jadi kayak langsung tiba-tiba. Kamu tahu kayak openingnya Mr. Bean nggak? Enggak, beneran dia dari atas plafon berarti, bukan di depan rumah. Enggak, jadi gini loh. Transportasi nih, apa? Teleport. Ya, teleportasi. Anjir. Sampai gitu, Pak.
Terus jadi dia itu buka pintu, set. Tiba-tiba dia jatuh dari atas, das, ke kerangkeng di kamar mandi. Langsung ditangkap gitu ya. Nah, langsung tangkep kayak gitu. Dan aku pernah dan ini masih di rumah nenekku ya. Itu kan ada kamar toh, ada kamar. Kamar itu ya emang kalau dibilang serem sih ya agak serem sih. Dilihat dari view-nya kalau pas malam. Tapi nenekku memang tidurnya di situ. Itu pas kecil. Jadi kayak apa ya namanya? Aku kan jalan tuh. Nah, pas-pasan pas itu lihat kamar ke arah kamarnya gini. Ibaratnya kayak batas kasur gitu loh. Batas ini kasur, ini tembok gimana ya? Nah, ini kasur, ini tembok ya. Mepet Kan tembok gini berarti kan. ya. Ah, mepet. Nah, di celahnya di situ tuh ada perempuan kecil, rambutnya panjang, bajunya putih juga, cuma wajahnya itu ketutupan rambut semua. Nah, kayak misal kalian tahu di kamarnya Mas Fit itu kan kasurnya cuma ada space-nya tuh, space sama tembok. Nah, ibaratnya itu mepet dan dia itu berdiri tegap gini juga. Tapi rambutnya itu nutupi wajahnya. Ibarat kata di tempatnya Mas Fit ini ya, ya. Itu kan ada korden tuh. Nah, kordennya tuh kordennya di situ, rambutnya. Ya kayak gitulah. Tapi di bagian kalau kalian lihat kamarnya Mas Fit ya pokoknya kasur itu pojokin dulu sampai ke tembok. Nah, dia nyelempit di situlah ibaratnya. Gepeng tapi dia pasang muka yang serem. Gepeng dong. Selesai kan? Ya nggak tahu ya. Ini kan kasurnya mepet. Ya mepet tapi dia kan kelihatan kayak tegap semua gitu loh. Lah iya berarti kan gimana? Ya nggak tahu itu namanya ilusi, Pak. Nah, habis itu kan aku kan takut toh, jadi trauma ketika lewat kamar itu. Nah, itu tak tengok lagi, nggak ada. Aku itu kadang ngecoba buat apa namanya? Bukan ngejailin, kayak nantang gitu loh. Kayak nantang, terus habis itu kan aku bolak-balik kadang kalau liburan ke rumah mbahku gitu kan. Nah, mencoba hal itu lagi nggak ada. Akhirnya itu pernah tak coba lagi hal yang sama, itu kemungkinan terpautnya tahunnya itu agak lama. Contoh misal aku kejadian itu pas SD kelas 3 ya. Aku dilihatin lagi sama dia itu pas SMP kelas 2. Bukan pas SMP 3. Pas SMP kelas 2. Nah, itu sama dia mencungul lagi kayak gitu. Itu wujudnya sih. sama juga. Wujudnya sama. Lokasinya juga sama di situ juga. Lokasinya juga sama. Pokoknya dia ada di pojokan pojokan kamar lah ibaratnya. Aku nggak bisa bayangin sih. Aku nggak pengen bayangin juga. Bayangin aja lihat di dekatnya pintu itu. Kata ini kan ada korden di tempatnya Mas Fit. Nah, korden itu kan buat kata rambut lah. Nah, ya. Nah, kayak gitu. Rambutnya panjang, tutupi semua mukanya. Nah, dari bawah situ. Ini kalau Mas Bor ada cerita nggak? Ini kan Mas Bor udah sharing nih. Nah, aja jangan serem-serem lah, bangke. Yang serem dong, Mas Bor. Yang serem dong. Jangan serem-serem. Jadi gini. Ini aku kasih latar belakangnya dulu ya. Jadi aku kan sekolah ini kan dari SD, SMP. Dari SD, SMP, SMA ini kan sekolahnya sama. Iya. Maksudnya nama lembaganya itu sama. Sekolahnya sama gak naik kelas. Bukan kan gak naik. Jadi kebiasaannya sekolahku itu suka ngadain perkemahan mungkin setiap jenjang lah. SD pasti ada, SMP pasti ada, SMA pasti ada. Itu enggak kebiasaan sekolah Anda, semuanya juga ada. Anda enggak tulul. Iya. Anda enggak tulul ya. Tapi maksudnya maksudnya SD enggak cuma sekali. SD itu 2 kali, SMP 2 kali, SMA 2 kali. Ya, jadi bisa dibilang aku itu sudah pernah berkemah itu 8 kali lah selama SD sampai SMA. Banyak banget. Anda lulus ya, sudah katem Anda ya dalam
Dalam Jadi pramuka itu. dibilang pramuka sih enggak juga, tapi ya mungkin memang niatnya buat pengen ngantui anak apa murid-muridnya aja sih. Nah, kebetulan yang SMA ini paling apa ya, berkemah itu memang yang paling Ekstrim. seru. Nggak ekstrim. Soalnya yang berkemah waktu SMA ini mulai dari masak, tempat tinggal itu memang benar-benar semuanya sendiri. Sedangkan yang waktu SD, SMP sebelumnya itu masih kayak ya tetap berkemah tapi ada tempatnya sendiri gitu loh. Dan cenderung lebih pindah ke gedung soalnya waktu zaman-zaman itu mesti hujan terus. Jadi tenda pun ya nggak kepake air. Terus Nggak habis ada itu fungsinya tenda. Nah, yang SMA ini tempatnya lokasinya di tengah hutan. Jadi apa lebih jauh lagi dari perkampungan warga. Nah, waktu itu aku inget, oh hari pagi kan pasti kayak kegiatan apa ya, outbound lah, kegiatan aktif gini gini. Mulai masuk, kemudian mulai masuk sore. Terus mulai sore aku perhatiin kok apa panitianya kan kak kelasku sendiri sih, jadi seniorku sendiri. Ada yang sempat kok mau pakai hati nih. Ini ada warga yang meninggal barusan meninggal nih mau kubur habis ini. Terus aku mikir, wah Anjir. bisa aja di kelas ini kalau ngerjain, bisa aja sih kalau acting ini. Nah, Ya terus udah aku biarin. Terus mulai menjelang maghrib nih, dia omongi kan tiap anak-anak ini dibagi ke dalam kelompok-kelompok toh. Nah, tiap kelompok itu diomongi sama seniornya, tolong kumpulin anak setiap kelompok itu sekitar 2 orang lah. Nanti mau karena ada warga sekitar yang meninggal dirujuk buat 2 orang, setiap kelompok 2 orang untuk datangi, maksudnya ya sopan santun lah. Kok warga sekitar yang meninggal kok nggak ada yang ngejenguk, nggak ada yang ngelayat lah. Oke, akhirnya aku sih coba sih datang sana. Masa beneran ini kayaknya kakak kelas bisa aja kalau nipu-nipu ini. terus Oke, waktu datang ke sana, wah anjir beneran ada yang meninggal kon. Terus? Ada keranda mayatnya, jadi aku lihat prosesi dia dibuka dari keranda mayat, terus dimasukin ke dalam yang lahar kubur, terus didoain, dikasih bunga-bunga. Wah, anjir beneran ada yang meninggal dong. Oke. Terus? Itu mungkin hari pertama, hari kedua gitu. Oke, hari sebelum adanya hari tepat waktunya kita lagi mau Jurit malam. uji nyali lah, maksudnya yang pilih jurit malam. ya jurit malam. Nah, habis itu mulai makin malam, Isya. Nah, terus mulai buat api unggun nih para kak kelas. Kak kelas buat api unggun. Niatnya tuh awal disuruh diperlonco joget-joget lah. Oke. Aku ingat kelompokku itu waktu mau ditunjuk, ini kamu habis ini ya maju ya. Oke. Pas habis mau maju udah siap-siap, kan sebelumnya temanku nih yang kelompok yang lain yang suruh joget. Itu gantian kelompokku. Begitu aku mau joget terus tiba-tiba panitia ngalang. Udah nggak jadi. Kamu duduk aja kembali lagi gitu. Kenapa? Terus nggak tahu. Aku pertanyaan nggak tahu. Suruh baca ayat kursi kalau di Islam ini. Baca surat ayat kursi kenceng-kenceng atau rame-rame. Terus aku heran kok kenapa nih tumben tiba-tiba kayak gini. Ya udah tuh. Terus pas lagi baca, pundakku ditepuk sama temanku. Mas Bor. Kamu kayaknya itu ya bisa baca ayat kursi ya? Ya lumayan sih. Ini nih. Ada teman ini ya. Panggil aja temanku namanya Mawar. Panggil aja nama Mawar. Mawar Tejong. Ini Mawar lagi kesurupan. Hah? Bener kan? Ini lagi kesurupan. Dia ditolol-tolol nggak noleh-noleh. Coba kamu bisiki dari telinganya. Oke, siap. Oke. Anjir. Nah, Tapi ke belakangnya tuh. Wah, itu langsung deg-degan. Aduh, ini beneran kayak tak bacain ya. Terus aku akhirnya nyaliku ciut kan. Ya udah aku coba
ngomong apa dari belakang sambil aku teriak kenceng, bacain terus dia cuma diem aja, nunduk aja posisinya gitu, diem lama gitu. Akhirnya tiba-tiba temanku manggil langsung ke panitia deh, kak ini ada yang kesurupan ini. Langsung guruku, kan ada guruku juga di situ, guruku lari sama kelasku, lari langsung apa menggugah dia, bilang di mana, langsung nunjuk ke arah hutan sebelah sana. Terus aku tuh lihat, Anjir kesurupan wah di tengah gila, hutan. gelap banget. Iya, di tengah hutan. Ih, wah, kayak kok bisa? Anjirku, gelap banget di sana. Anjir, kayak gitu. Terus aku gak berani lihat lagi tuh. Terus lama mulai kelamaan, Kamu lihat apa emang? ya, hutan. Jadi ada, kan aku posisinya di tengah hutan, tapi di sebelah sana tuh ada hutan lagi. Ya, luas lah ibaratnya. Nah, Namanya juga hutan, luas lah. ada hutan lagi. Akhirnya lama kelamaan kok mulai banyak yang kesurupan. Jadi tiba-tiba langsung kesurupan massal, Pak, di angkatanku ini. Ada berapa? Kira-kira ada Terus- berapa orang? Sekitar 100-an lah mungkin. Hah? Masa? Maksudnya satu angkatanku 100. Mungkin Kurang sekitar 30%-nya tuh kesurupan semua. Hitungannya berapa? Ya sekian lah, sekian. Sekian. Nah, udah tuh. Akhirnya ya udah nih, acara kayak gini-gini langsung berakhir semua, langsung disuruh ambil wudhu terus langsung tidur tuh. Jadi tuh api unggunnya apa. Udah mau tidur nih. Terus aku pikir, kayaknya di tenda ini sempit deh kayak gini. Ya udahlah, aku coba tidur di luar lah sambil ngadep lihat Ngapain? pemandangan awan di atas. Gila, kurang kerjaan banget gitu loh, tidur di luar. Pemandangan awan kan gelap sayang. Iya. Lagian kalau di tenda itu pasti apa ya, panas lah. Ya, pengap. Kan udah pengalaman bolak-balik berkemah itu pasti panas kalau tidur di tenda. Oke nih, aku ngajak temanku, ayo di luar yuk, kayaknya lebih enak di luar. Ya udah, ayo. Tapi banyak nyamuk nggak kalau di luar? Kebetulan tuh enggak sih. Soalnya itu Ini- daerahnya daerah pemukiman tinggi. Dan Oh, buat informasi berikutnya ya, tempatnya itu sudah nggak ada sekarang. Soalnya dipakai buat tol. oh. Jadi dimanapun tempatnya sekarang udah nggak ada. Oke nih, aku tidur di luar, ngobrol-ngobrol tuh sama temanku. Ngobrol panjang, terus tiba-tiba kok ada yang aneh gitu. Kayak ada kain terbang di langit, tapi kainnya tuh terbangnya pelan, terus karena kayak halus banget gitu kainnya. Udah nih, terus aku sempat diem sih sama temanku. Lihat, aku tanya, panggil aja namanya Bum lah. Bum, tadi kamu lihat gak tadi itu apa? Iya, apa ya tadi ya? Aku kira cuma aku doang yang lihat tuh. Wah, apaan itu? Ya udah, sekarang tidur. Akhirnya langsung tidur. Daripada pikir panjang kayak gitu. Anjir, tapi Itu sih rasanya yang paling apa ya? Paling aneh lah menurutku. Aku ada sih satu apa ya, lebih ke pengalaman sih kayaknya. Itu tuh waktu di rumahku yang dulu, bukan rumah ini ya. Rumahku yang dulu tuh itu tuh jam 10 lah. Pulang dari main, balik ke rumah nih. Semua tuh udah tidur di kamar. Aku kan emang pulang kan agak karena SMP lah, malam itu jam 10. Kan di belakang, area belakangku udah ada naik tangga, lantai 2 tuh area jemur. Jadi lantai 2-nya area jemur doang. Oh. Tiba-tiba karena posisi kamarku deket sama tangga yang mau ke area jemur itu, aku kan otomatis ngelihat ke depannya itu kan tangga kan. Tangga, terus tiba-tiba aku lihat ada orang jubah putih begini, langsung melayang ke kamar mandinya mbakku. Kamar mandi belakang. Iya, kamar mandi belakang. Anjir, aku bilang, tak teriakin, halo, siapa tuh? Panggil satu-satu. Mbak, ya, deh, tak panggil semua kan. Habis itu aku
masuk kamar, aku penasaran dong. Tak lewat ke depan kamar mandi, anjir gak ada siapa-siapa, kamar mandinya mati dong lampunya. Pakai aku langsung lari ke kamar mamaku, tak geruduk. Ada orang jubah putih. Aku anjir itu serem banget sih. Masalahnya tuh jelas banget, dan itu tuh dia dari tangga tuh aku nggak Kayak sempat terbang. nggak terbang, jalan kayak orang biasa, cuman gini jubah putih. Oh ya. Asli aku, ya ampun, itu merinding banget. Aku langsung tidur kamar adekku sih. Itu parah sih menurutku. Udah, maksudnya ya itu doang sih yang aku ngelihat nyata ya. Tapi kalau cerita-cerita lain kayak di rumah nenekku banyak. Sebenarnya gitu tuh, kenapa ya kok tiba-tiba kita bisa ngelihat ya, walaupun kita kan nggak punya, ibaratnya kita nggak punya indera keenam kan, tapi kenapa kita tiba-tiba bisa kelihat itu? Kalau menurutku yang namanya kayak setan itu pasti mewujudkan diri lah. Bukan kayak jin. Aku nggak mau nyebut setan. Kayak jin itu kan pasti mewujudkan diri tuh. Nggak tahu dia jadi apa kayak gitu. Ya itu ke apa ya? Kayak kiasan aja. Jadi contoh dari kita ketiga cerita tadi kan kayak cepet gitu kan. Cepet gitu kan. Cuma dia sekilas. Gitu. Sekilas. Jadi kayak ilusi kayak gitu. Tapi ilusi itu benar-benar ada, dan kejadian ini kita bertiga berarti kita lihat dengan mata telanjang, kasarannya kan gitu. Aku jadi sekarang kalau pulang malam-malam nih, kalau misalnya masih ada yang bukain pintu atau apa, aku ngeliat kakinya dulu, Pak. Napak apa enggak? Ya Allah, connecting sekali Anda sama Ufti Syaiton ya. Ya kan berjaga-jaga, Pak. Soalnya Anda kan lihat kakinya dulu, kakinya ada. Tapi waktu Anda lihat ke atas, nggak ada mukanya. soalnya kan penampakan yang paling serem gitu. penampakan yang paling serem itu kan penampakan yang menyerupai kan. Soalnya kita nggak bisa bedain. Iya kan? Ya kayak Mas Bur ini kan manusia tapi hatinya setan. Bangke. Maafin aku. Tapi ya. kalau masalahnya Mas Bur, kalau di kemah-kemah gitu pasti banyak sih. Ada. Tapi kalau asumsiku ya, misalkan yang tadi itu, ini asumsi pribadi. Tadi itu mungkin warga ini pada nggak suka kalau misalkan ada yang habis ada yang meninggal warganya, kok malah tetap dilanjutin acara cerit malamnya itu. Bisa jadi sih. Makanya warganya ngirim. Tapi itu asumsiku pribadi sih. Tapi kalau warganya nggak mau terganggu sama acara-acara yang dari luar. Tapi menurutku gini sih, kalau itu asumsimu ya. Kalau menurutku di kejadianmu itu sebenarnya warga iya pasti ada rasa kecemasan lah. Tapi kan yang namanya dunia kan ada dunia nyata dan dunia tidak nyata kan. Pasti meskipun warga ya mungkin tetap ada rasa kecewa tapi biasa aja, tapi kan yang dunia yang nggak terlihat itu kan juga pasti kayak apa ya, kayak pasti yang ngerasain kecewa, dalam arti orang ada manusia sebelah sana berduka tapi manusia yang sebelah sini sedang melakukan sebuah acara kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kalau itu berarti itu kemungkinan apa, ada apa kayak makhluk suruhan atau emang dia lewat gitu tuh. Soalnya kan biasanya kalau ibaratnya ya, kalau di daerah-daerah pedesaan gitu kan pasti ibaratnya mistiknya tuh kuat banget nggak sih? Pasti lah. Kenapa ya gitu? Soalnya gimana? Aku sebenarnya kan nggak, ibaratnya apa ya, nggak pernah, keluargaku nih maksudnya nggak ada yang terlalu apa di perkampungan gitu loh. Jadi aku ya nggak gitu. Lingkungan hidupnya Mas Fit ini kayak Amerika Serikat nih kayaknya. Nggak, soalnya kan dulu waktu aku belum lahir, mamaku masih di kampung. Cuman kan semenjak itu kan pindah semua kan, karena pekerjaannya pindah-pindah, akhirnya kan pindah. Nah, aku aja udah nggak tahu apa lahir di mana, adat mana aja udah nggak tahu saya kan. Nah itu kan. Anda tahu kan orang tua Anda yang mana? Ya tahu dong. Nah itu kan. Kenapa ya kalau ibaratnya, kenapa kalau di daerah pedesaan itu masih mistiknya kenapa masih lebih kuat gitu loh, sedangkan di perkota apa di daerah kota atau yang lebih maju lah,
Karena kayak emang udah orang desa masih mempertahankan budaya sih. karena Mempertahankan budaya ya, meskipun teknologi udah ada di pedesaan, tapi kan dia tetap kekeh, dia tetap mempertahankan budaya kayak gitu. Sekarang kayak gini wes, apa yang paling terlihat gini, ketika orang meninggal, orang di apa namanya, orang di desa pasti bawa kayak apa, piringan atau apa gitu loh. saya Itu nggak di desa tahu. kayak Padang. Oh, nasi Padang. bukan kayak apa ya, kayak beras atau apa gitu loh, lupa aku. Nah, sedangkan di kota nggak ada, orang meninggal ya udah meninggal, paling layat. Iya, ya bukannya emang yang harusnya gitu ya. Ya emang harusnya begitu, cuma kan namanya culture kan berbeda. Masa anda kuliah CCM, Anda nggak tahu Mas Bor? Apa tuh CCM? Bisa Cross sebutin. culture Ini management. para pendengar. Oh, cross culture. Ya bisa sih, benar sih, benar. Iya, itu berbeda. Cuman saya nggak pernah tahu kalau ada yang bawa piring-piring sih. Bukan kayak apa ya, Ya, bukan piring sih, bukan piring, kayak wadah gitu loh. Buat apa? Oh, berupa Lupa. bakso gitu. Hehehe. Ini budaya, jangan dibuat bercandaan ya Anda ya. Anda kena Loh, Anda kena maksudnya kayak ITE gimana? Anda. Kayak gimana? Kayak gimana maksudnya? Nggak tahu. Aku gini loh, orang yang ngelayat ke orang meninggal, dia itu membawa wadah. Aku nggak tahu wadah itu ada isinya atau enggak. Pokoknya wadah itu ditutup sama kayak Bunga gitu kain berarti ya? kain serbet atau lap gitu loh. Aku nggak tahu, nggak pernah tahu aku. Karena Mungkin orang Hah? budayamu sendiri mungkin, daerahmu sendiri. Kan bisa beda-beda tuh budaya daerah tuh. ya bisa beda-beda. Karena saya Kalau bukan. kebetulan aku sama Mas Fit kan dari luar negeri Amerika. semua ya. Ya gimana? Enggak, kalian berdua Amerika kan Serikat gitu. kalian berdua orang Jawa. Lah saya kan bukan. Saya orang Anda Sumatera. orang mana? Oh, Sumatera. Mas Bor ini bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera. Gak pernah tapi gitu. Dan Lihat hal-hal yang kayak gitu. masalahnya kalau ibaratnya mistiknya di Jawa lebih kuat lah ya dibandingin Sumatera, lebih kental lah ya. Soalnya aku walaupun aku turunan Sumatera, kayaknya aku nggak pernah denger apa sih kayak mistik-mistik yang aneh-aneh lah. Aku nggak pernah denger sih. Kalau di Jawa kan banyak kan, kayak mau nikah aja harus milih tanggal atau bikin bangun rumah mana kan. Itu aku di daerahku nggak ada kan, jadinya kan itu budaya sih lebih ke anu. Tapi ini ya, wis gini aja, Bos. Kita sudah terlalu panjang mau mengarah ke penutup. Saya punya pertanyaan asumsi untuk ente berdua ya. Jadi gini loh. Asumsi berarti. Asumsi. Menurut kalian, kalau apa namanya? Apa sih, lupa bangsat? Oke nih, gini. Gimana? Dari Mas Bor dulu lah, bikin asumsi dulu lah, Mas Bor. Padahal belum ada pancingannya ya. Langsung disuruh jawab gini. Jadi gini, kalau menurut kalian dengan pengalaman pernah melihat hantu nih, apa maksudnya hal-hal yang berbau gaib lah. Hal yang berbau gaib, menurut kalian dengan pengalaman pernah melihat itu, kalian menjadi bangga kah atau malah menjadi takut malah? Atau malah senang atau malah takut lah. Aku nggak ada bangga sama sekali sih. Oh, gini guys, aku ada cerita baru juga. Boleh nggak nambah? Ya boleh lah, silakan. Jadi gini loh. Ini cerita juga dan buat sharing juga sih. Ini masih ada orang-orang yang masih percaya ya, tapi kalian terserah mau percaya atau enggak. Kalau kalian mau lihat, katanya ya, kalau kalian mau ngelihat keberadaan ada atau enggaknya, kalau nggak salah itu yang pertama, misal kalian ada di kamar atau di tempat manapun, nggak tahu kalian sendiri ya, lebih seringnya sendiri. Kalau kalian ada cicak atau tokek bunyi, kalau dia bunyinya ganjil, itu berarti tandanya ada. Itu yang pertama. Oh, tokek sih kalau cicak. Cicak gimana? Oh iya sih, tokek ya. Tokek. Enggak. Okay. Tapi kalau cicak itu biasanya hadir.
cuma ya kayak gitu. Terus contoh sama gini, kalau kalian mau ke suatu tempat, lebih baiknya assalamualaikum. Jangan Untuk yang sembarangan. beragama Islam. Pokoknya berikan izin dulu lah, maksudnya kita sopan lah. Karena kalau kita sopan, setan pun segan, bener kan? Manusia sopan, setan. Kalau masuk minimarket kayak Alfamart dan Indomaret sih kebalikan sih. Gak pernah ngucapin salam. Kita disambut loh. Malah diucapin. Iya. Selamat pagi, gitu Oh. kan. Malah kita yang gak sopan kan kayak gitu. Terus habis itu kayak gini, misal nih kalau buat teman-teman yang misal ngerokok ya, rokok sendiri. Misal nih kalian kan lagi motong rokok gini. Nah, kasih rokok satu rokok. Itu di samping kalian. Terus colok ke mata gini. Ya enggak lah Bapak. Satu rokok kan Oh, kan kita beli pak-pakan ya. Kan Anda kan kita lagi ngudut. Misal saya lagi ngudut. Satu rokok nyalain, taruh di sebelah kamu. Jadi ibaratnya tanpa kamu sadari, kamu menghargai sosok, tapi padahal kamu nggak tahu kalau sosok itu ada atau enggak kayak gitu. Itu aku baru tahu. Itu ya buat menghargai aja lah, kasih itu. Soalnya pernah itu kayak gini, pas kakekku meninggal. Nah, ada yang tadi loh, Mas Fit, di kamar yang tadi yang aku ceritain tadi loh. Nah, di ruangan yang sama berarti ya. Di ruangan yang sama. Dulu kan tempat kakekku terus kakekku meninggal jadikan tempat kamar tidurnya nenek. Pas kakekku meninggal, itu tuh nenekku itu kayak bawakan nasi itu loh. Nasi itu nasi berkatan dari acara meninggal itu. Acara meninggalnya kakekku. Nah, aku mikir, loh, kok ditaruh di kamar? Emang ada yang makan? Nah, itu kan gitu kan. Ada yang makan. Ternyata tiba-tiba kok habis. Masa digondol tikus kan nggak mungkin. Habis. Wah, anjir. Kayak gitu. Nah, terus yang terakhir gini. Buat atau mungkin kalian nasinya menguap paling. Nggak mungkin lah. Ini buat penutup apa nih Mas Fu? Buat penutup. Ini loh. Kalian tuh sebenarnya harus percaya. Ya Takut. karena emang kita berdampingan kan hidup nih kalau bisa dibilang. Percaya iya. Kalian takut nggak apa-apa, tapi jangan jadikan takut yang berlebih. Karena ada yang baik, ada yang jahat. Ketika gini aja deh. Kamu misal nih di rumah sendiri. Kalau pikiranmu udah mikir jelek, pasti kamu bakal takut sendiri. Jadi pertama itu ini loh. Yang pertama, kontrol pertama itu pikiran. Kalau pikiranmu biasa, misal gini, kamu ke kuburan malam-malam ya. Pikiranmu biasa aja. Loh, enggak, misal malam-malam ke kuburan. Kan biasa aja tuh pikiranmu. Ya wis, enggak takut. Tapi kayaknya nggak bisa sih kalau kuburan, pasti takut lah. Mana ada orang biasa aja di kuburan. Malam-malam lagi buat apa? Juru kunci kan. Ya pokoknya. Siapa tahu mau metik mangga. Buat apa metik mangga di kubur? Nyari lapar. Nyari apa namanya? Lapar. Nyari pencit. Nyari pesugihan. Nah, buat sobat-sobat galer nih, pokoknya kita hidup ini kan berdampingan lah ya ibaratnya. Jadi ya percaya ya percaya emang ada sih. Tapi ya jangan terlalu takut lah, karena biasanya kalau kita takut malah mereka tuh semakin pengen ganggu kita kan. Jadi kita tetap harus berani. Dan satu lagi, jangan ditantang. Iya, jangan ditantang ya. Ya kalau ditantang ya buat apa juga sih kalian nantang, kayak kurang kerjaan banget gitu loh. Maksudnya kan ada kerjaan yang lebih penting lah, buat apa nantang juga. Iya. Jadi intinya cari pekerjaan yang lebih bermanfaat kayak gitu kayak. Jadi intinya ya kalau mau kemana-mana tetap harus permisi lah ya. Iyalah. Karena emang sebenarnya bisa dibilang setiap rumah ada yang jaga lah ya. Mungkin ada yang jaga.
Satpam tapi tidak terlihat. Oke, jadi segitu dulu cerita horor. Ini lebih bukan cerita horor, kita sharing pengalaman horor yang pernah kita alamin nih dari bertiga. Jangan lupa kalian seperti biasa klik subscribe di bawah sini. Kalau yang tombol warna merah jangan lupa, kalau belum subscribe lah. Habis itu follow juga Spotify kita, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa like juga, share dan komen kalau ada yang nonton nih ya. Komen lah. Kalian mau kita bahas apa sih? Apa yang mau kita bahas nih? Komen lah. Kalian kasih saran lah. Biar kita nggak terlalu membingungkan juga bikin topiknya. Mas Bor ini HP-an terus ya. Tolong fokus dong Mas Bor. Saya menghormati yang bicara. Oke. Oke. Ya udah. Dadah.